Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. Yang sama-sama kita gantungkan hati kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu kaitkan, tawajuhkan qalbu kepadanya. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajah qalbuku kepadanya. Namun kita tidak akan kenal akan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali melalui wasilah Rasulnya. Maka wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na, kami angkat, tapi karena itu fi'il madhi. Di situ ada satu makna Allah sedang memberikan taukid. Wa rafa'na, sungguh kami angkat bagi engkau hai Muhammad dzikrak. Apa kata Imam Al-Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa? Yakni ja'altu dzikraka min dzikri. Aku jadikan apabila ada seorang hamba ingat akan engkau hai Muhammad, itu bagian daripada berzikir kepada akan aku. Maka apabila kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu zikrullah. Karena kalau bukan pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la na'rifullah, kita tidak akan kenal Allah. Oleh karena itu solawat itu wajib, lebih wajib dari semua. Jika tidak ada Nabi, tidak ada solat. Tidak ada Nabi, tidak ada turun Al-Quran. Tidak ada Nabi, tidak adalah kita punya guru-guru hari ini. Tidak ada haji, tidak ada umrah, tidak ada tahfiz, tidak ada pondok pesantren, ya? Jazallahu anka ya Sayyidana ya Rasulullah. Dan mukjizat Rasulullah sampai hari ini ada dua. Yang pertama nasab, yang kedua sanad. Saya yakin yang hadir ini ada yang diberkahi dengan mukjizat nasab. Nasab Rasulullah, zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam cinta dari saya, ya. Saya pecinta habaib, pembela zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan manhaj ahlus sunnah. Tidak hulu, tidak juga berlebihan, tidak juga boleh berkekurangan. Dan juga mukjizat yang kedua, sanad. Maka tuan-tuan guru yang di hadapan kita ini, mereka memegang sanad Rasulullah SAW. Dan syukur, lebih-lebih syukur jika ada yang pegang dua-duanya. Dia dapatlah nasab, dapat juga sanad, ya. Saya bukan zuriat Nabi Muhammad, tapi zuriat Nabi Adam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang sangat saya cintai, hormati, ta'zimi Syekhuna Dr. Abdul Jahid Sid Al-Khalidi Al-Naqsyabandi, mata'allah fi hayatih. Amin. Saya sudah lama menonton beliau di video, ya. Menara apa? Channel, ya. Alhamdulillah, ya. Dan juga sahabat saya Dr. Yusri. Ternyata kami seperguruan. Saya mengambil sanad juga kepada Syekh Kiai Taifur tahun lalu, tapi dia sudah bertahun-tahun lalu. Saya baru tahun lalu. Waktu saya ke Magelang, Purworejo, saya minta antar kepada ashab ikhwan kita di sana, tolong antar saya kepada Maulana Syekh Taifur. Alhamdulillah diantar. Kita ambil barakah sanadnya lah, silsilah dan ijazahnya. Alhamdulillah, jadi saya di seperguruan dengan beliau. Cuma beliau lebih dulu, lebih tua, wajahnya pun lebih senior lah. Alhamdulillah. Begitu juga sahabat beliau, sahabat kita semua, guru kita semua, Syekh Abdurrahman bin Ja'far, sama Naqsyabandi juga, ya. Ya.
mata Allah fi hayati. Ya. Begitu juga Tuan Guru Haji Nazri, ya, beliau ni pengamal Thariqah Ahmadi Idrisi. Kiai Taifur ini juga ijazahkan saya Thariqah Idrisi. Dia bersambung juga, saudara juga. Tapi saya dari kecil mengamalkan Naqsyabandiyah dan Samaniyah, Khalidiyah. Ya. Kalau di Indonesia kita menyebutnya Thariqah Mu'tabarah, maksudnya Thariqah yang sahihah, bersambung sanad silsilahnya kepada para imam dan Rasulullah SAW. Ya. Begitu juga para habaib, para masyayikh, tuan-tuan guru yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Dulu di masa-masa azaliyah kita sudah pernah berkumpul merindukan Rasulullah SAW. Maka sekarang keluarlah kalimatnya, ayuhal mushtaqun, wahai para perindu, sebutlah namanya Sayyidina Muhammad SAW. Saya bertemu seorang wali Allah, dia bagilah satu ilmu. Ar-Razi, tahukah engkau kenapa ada habib, ada ulama tapi bukan habib? Saya pengen tahu, kenapa itu Tuan Guru? Kata beliau, ini wali mastur, ya, wali tak mau dikenal juga. Al-masyhur bi barakatil mastur, orang masyhur karena ada di backup oleh orang-orang yang mastur tersembunyi. Maka kita selalu kunjungi mereka, minta doa mereka. Kita tiadalah apa-apa kalau bukan doa keberkahan mereka. Apa kata dia? Dulu di masa azaliyah, azaliyah itu masa pramasa, masa sebelum ada alam. Ya. Belum ada alam ini, belum ada langit, belum ada bumi. Yang ada hanya ruh. Semua ruh, semua arwah bertawaf kepada satu cahaya. Cahaya itulah yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua arwah itu memandang, ada yang memandang dia jatuh cinta kepada sang cahaya. Jika dia dilahirkan jadilah Habib, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memandang dan bertanya, siapakah dia? Siapakah engkau? Karena orang ini bertanya, adalah jawaban. Muncullah soal jawab. Dapatlah ma'rifat, ilmu pengetahuan. Lahirlah menjadi tuan-tuan guru ini. Wallahu a'lam bishawab hakikatnya. Tapi itu yang saya terima dari salah seorang wali. Ya. Lalu ketika ruh ini ditiup ke dalam tubuh, dia lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lupa. Ada yang ingat? Ada yang ingat tak dulu tawaf? Ada yang ingat? Ada. Hatta saya tak ingat. Tapi apabila disebut namanya Sayyiduna Muhammad, saya selalu nangis jika sebut Aba Ruhi. Assalamualaikum ya Aba Ruhi. Salam atas engkau wahai ayahanda ruhaniku. Rindu itu terobati. Apabila kita jauh dari kampung, lalu kita teringat ayah, teringat ibu, nangis tak? Nangis. Apalagi kita ingat ayahanda ruhani kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipanggil dengan Abul Arwah, ayahanda ruh. Kelompok sebelah tak tahulah masalah ini, bid'ah katanya. Tak apa-apalah. Ya. Pecinta Rasulullah akan dicaci, dimaki sebagaimana Rasulullah dicaci, dimaki. Akan dianggap sesat sebagaimana Rasulullah dulu dianggap sesat. Akan dituduh gila, majnun, dituduh disihir, dihipnotis sebagaimana Rasulullah dituduh gila dan dihipnotis, disihir. Sama akan terjadi. Sebentar lagi mungkin Tuan Guru Dr. Yusri akan dituduh gila, gila zikir. Pastilah dituduh sesat. Ada satu soalan yang jadi yang sering dipermasalahkan para ustadz, para mufti dari dulu. Mana mungkin Rasulullah hadir dalam sholawat? Insyaallah. Rajul mahjub, ba'id,
orang ini terhijab jauh dari Rasulullah SAW. Bagi dia Rasulullah jika mati habis, sama dengan manusia biasa. Alhamdulillah. Apa dia lupa? Dalam hadis sahih, jika dia belajar Sunan Abi Daud, kami alhamdulillah dulu khatam Sunan Abi Daud, Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud. Di Sunan Abu Daud disebutkan, apabila ada orang berselawat kepadaku, raddallahu alayya ruhi, Allah kembalikan ruhku, fa'arudda alaihi salam, aku akan balas salamnya. Maka tadi tuan-tuan, puan-puan mengatakan, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah jawab. Bagi orang-orang yang sudah cinta, cinta itu ada di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu alamnya mimpi. Tapi jika orang cinta, dia akan melihat yang di alam mimpi, tapi dia dalam keadaan jaga. Itulah makna hadis yang sahih. Hadis sahih Bukhari, ada di Muslim, ada di Sunan-Sunan, kitab-kitab besar. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqazah. Siapa yang memandangku dalam keadaan mimpi, dia akan diberi kesanggupan memandangku dalam keadaan jaga. Maka yang ingkar terhadap ini, barangkali dia tidak pernah melihat Nabi dalam mimpi. Maka kita tidak akan hina balik dia, walaupun dia hina kita. Adab Rasulullah tidak menghina orang jahil. Tinggalkan mereka, ya. Tidak usah balas, tidak usah berdebat, berjidal, ya, mengeraskan kolbu. Maka salah satu suluk yang saya amalkan adalah tarkul jidal, meninggalkan berdebat. Semua bahasanya berdebat, berbantah-bantahan. Wa in kunna haqqan, wa in kunna minal muhiqqin. Meskipun kita orang yang benar, merasa benar, kita menghindari hal-hal seperti itu, ya. Jadi tidak usah debat. Ada orang ajak debat, cukup katakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai, ya. Maka beruntunglah para perindu Rasulullah SAW. Allah itu tidak dapat digambar, karena ia tiada di satu tempat. Laisa fi makan, la yahullul hawadis, tidak menempati apa saja. Dialah yang menciptakan apa saja. Man ayyana al-aina fala yuqulu lahu aina. Siapa yang menciptakan tempat, ruang, maka dia tidaklah bertempat. Tidak pantas orang menanyakan di mana Allah. Lalu bagaimana dengan hadis Imam Muslim? Itu riwayat ahli hadis. Riwayat ini mesti dimaknai sesuai dengan kaidah yang ada di Quran. Laisa kamitslihi syai'. Tiada yang serupa dengannya. Jika tiada yang serupa dengannya, akal ini tak mampu membayangkannya. Namun ada satu zat yang sudah bertemu dia. Itulah zat Rasulullah SAW. Itulah Sayyidina Ahmad. Itulah Rasuluna Muhammad. Maka bersalawat kepadanya, itulah satu-satu cara untuk usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada tariqah sufi yang sahih kecuali dia bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tanya guru-guru kita, mursyid-mursyid kita, pasti ada salawat. Tidak ada salawat, zikir tidak diangkat. Karena wa rafa'na laka dzikra, kami telah angkat, sungguh kami telah angkat sebutan engkau, nama engkau, hai Muhammad. Maka orang yang tidak mengangkat nama Nabi Muhammad di dalam kalbunya, Allah tidak angkat derajatnya. Maka yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang percaya kepada Allah. Satu, walladhina utul ilma an-nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diberi ilmu tentang Nabi. Orang kalau kenal Nabi, cinta kepada Nabi.